Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pajak Pintar. Teman-teman sekalian, kali ini saya akan menyampaikan PMK yang terbaru juga. Itu sudah terbit tahun kemarin, tapi belum saya sampaikan. Ini tentang PPN atas barang hasil pertanian tertentu, ya, teman-teman. Jadi, Menteri Keuangan telah menetapkan barang-barang hasil pertanian tertentu yang akan dikenakan pajak pertambahan nilai. Ya, baik. Selanjutnya, teman-teman sekalian, baik. Ini adalah PMK nomor 64, PMK 03 2022 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu atau BHPT biasa disingkat ya. Jadi nanti ada daftar hasil pertaniannya mana-mana saja yang terkena PPN. Baik, selanjutnya outline-nya seperti ini teman-teman. Ada latar belakang, objek, tarif, PPN berhutang, kemudian ketentuan penggunaan besaran tertentu, kemudian saat pembuatan akte pajak, pengkreditan pajak masukan, dan ketentuan peralihan. Nah ini latar belakangnya teman-teman sekalian. Di PMK 89 ya itu belum memuat perubahan-perubahan yang ada di Undang-Undang HPP atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Di situ ada penyesuaian tarif PPN dari 10% ke 11%. Kemudian di Undang-Undang HPP juga terdapat pengaturan pemungutan dan penyetoran PPN terutang dengan besaran tertentu ya. Jadi sekarang ada istilah baru besaran tertentu. Ya, kalau sebelumnya ada istilah nilai lain, tapi setelah Undang-Undang HPP ini berlaku, istilahnya jadi besaran tertentu. Kemudian latar belakang selanjutnya adalah untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum serta penyederhanaan administrasi perpajakan. Baik, selanjutnya. Ini teman-teman, objeknya yang dikenakan PPN adalah barang hasil pertanian tertentu atau BHPT yang ada di lampiran PMK ini. Nanti di belakang akan saya tampilkan barang-barang apa saja gitu ya. Baik, selanjutnya. Nah ini teman-teman, tarifnya adalah 10% dikalikan tarif berlaku. Nah, sejak tanggal 1 April 2022 kemarin, tarif PPN kan disesuaikan menjadi 11%. Nah, besaran tertentunya adalah 10%. Jadi tarif PPN atas barang hasil pertanian tertentu adalah 1,1%. Tapi nanti ya sebelum 1 Januari 2025 itu kan tarif PPN akan disesuaikan kembali ya teman-teman ya menjadi 12%. Nanti dikalikan dengan besaran tertentu 10%, makanya tarifnya nanti akan menjadi 1,2%. Ya, gitu. Baik, selanjutnya. Nah, ini teman-teman, jadi tarif yang berlaku sekarang adalah 1,1 sen dikalikan harga jual penyerahan barang hasil pertanian tertentu. Harga jual ya teman-teman ya, bukan keuntungan ya, harga jual ya. Baik. Nah ini teman-teman, ketentuan penggunaan besaran tertentu. Ya ini ketentuannya. PKP dapat menggunakan besaran tertentu, ya BHPT, untuk memungut dan menyetorkan pajak pertambahan nilai atau PPN yang terutang dengan menyampaikan pemberitahuan. Ya, jadi PKP-nya harus memberitahukan dulu ke kantor pajak. Nih, saya mau menggunakan besaran tertentu seperti itu. Kalau tidak diberitahukan, berarti teman-teman memilih menggunakan mekanisme biasa dengan tarif 11%. Selanjutnya, pemberitahuan disampaikan paling lambat pada saat batas waktu penyampaian SPT masa pajak pertama dimulainya penggunaan besaran tertentu. Ya, misalkan teman-teman sekarang bulan apa nih? Bulan April ya, bulan April udah hampir habis. Bulan Mei lah katakanlah ya. Nah, paling lambat kalau masanya masa Mei itu mengikuti masa pelaporan SPT masanya. Masa Mei dilaporkan nanti di bulan Juni, jadi pelaporan penggunaan besaran tertentunya
nanti bersama dengan SPT massa yang pertama kali digunakan untuk menggunakan tarif dengan besaran tertentu ini, ya teman-teman ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini adalah formatnya, teman-teman ya. Format untuk memberitahukan penggunaan besaran tertentu. Ya, ini teman-teman nanti isi, nanti disertakan dengan SPT massa ketika teman-teman menggunakan tarif besaran tertentu ini. Ya, selanjutnya ketentuan penggunaan besaran tertentu. Ini ketentuannya, teman-teman ya. PKP yang telah memilih menggunakan besaran tertentu dapat beralih untuk memungut PPN yang terutang dengan tarif biasa, tarif pasal 7 Undang-Undang PPN. Artinya tarif yang 10% ya. Kalau besaran tertentu 1,1%, kalau yang biasa adalah 11%. Itu bisa beralih teman-teman. Tapi kalau teman-teman beralih menggunakan PPN yang biasa yang 11%, itu harus menyampaikan pemberitahuan juga. Ya, tapi nanti ketika sudah beralih menggunakan mekanisme PPN biasa, itu tidak dapat kembali lagi menggunakan besaran tertentu. Ya, nanti kacau. Di sini mekanisme biasa ada PKPN, kemudian nanti ganti lagi besaran tertentu, kan dari kacau balau ya. Kacau balau ya. Baik, jadi tidak boleh pindah lagi kalau sudah menggunakan tarif yang biasa ya. Nah, ini surat pemberitahuannya, teman-teman ya. Formatnya seperti ini. Pemberitahuan beralih untuk memungut PPN yang terutang dengan tarif sebagaimana diatur pasal 7 atau dengan tarif yang biasa, PKPM ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini teman-teman saat pembuatan faktur pajak. PKP wajib menerbitkan faktur pajak saat penyerahan barang hasil pertanian. Ya, ketika barang itu diserahkan, ya dijual, itu teman-teman sebagai PKP wajib menerbitkan faktur pajak. Ya, karena ini BKP, barang kena pajak. Ya, baik. Selanjutnya, sekarang pengkreditan. Nah, apakah boleh pajak masukannya dikreditkan? Nah, di sini ya, pajak masukan atas perolehan BKP atau JKP, impor, serta pemanfaatan BKP atau JKP dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean, sehubungan dengan kegiatan penyerahan barang hasil pertanian tertentu tidak dapat dikreditkan. Ya, tidak dapat dikreditkan teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan besaran tertentu, untuk barang hasil pertanian tertentu ini tidak dapat dikreditkan kecuali kalau teman-teman menggunakan mekanisme PPN yang biasa ya, PKPM ya. Jadi tarifnya 11%. Kalau besaran tertentu kan efektifnya jadi 1,1% ya. Kemudian ini ketentuan peralihan ya, PKP yang menyerahkan barang hasil pertanian tertentu menggunakan nilai lain, ini ketentuan yang lama, dianggap memilih menggunakan besaran tertentu BHPT dan dianggap telah menyampaikan. Jadi kalau sebelumnya teman-teman sudah menggunakan nilai lain sebagai penghitungan, itu tinggal dilanjutkan aja, tidak usah dikasih tahu. Jadi itu dianggap otomatis teman-teman menggunakan besaran tertentu. Ya, jadi dianggap sudah telah menyampaikan pemberitahuan. Kecuali kalau teman-teman belum pernah menggunakan nilai lain, teman-teman harus memberitahukan. Karena kalau tidak diberitahukan, teman-teman dianggap menggunakan mekanisme biasa. Ya. Kemudian PKP dapat beralih untuk memungut PPN yang terutang dengan mengalihkan tarif sebagaimana pasal 7 ya. Dengan harga jual. Peralihan tersebut mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 5 tadi. Ya, pasal 5 tadi. Jadi, teman-teman yang semula menggunakan besaran tertentu, mungkin karena pajak masukannya banyak, gitu kan. Setelah dihitung-hitung lebih kompetitif menggunakan tarif yang biasa, teman-teman bisa beralih. Tapi setelah menggunakan mekanisme biasa, teman-teman tidak boleh lagi menggunakan besaran tertentu. Ya, itu ketentuannya. Selanjutnya, ini tentang pencabutan PMK nomor 89 yang lama, ya, dicabut dan dicantakan tidak berlaku. Kemudian ketentuan
PPN atas BHPT barang hasil pertanian tertentu dengan besaran tertentu ini mulai efektif berlaku per tanggal 1 April 2022 kemarin ya. Ini efektifnya. Baik, selanjutnya. Nah, ini contoh kasus, teman-teman ya, contoh kasus misal ya. Pada bulan Mei 2022, PT Hindo Gula Jaya melakukan penyerahan batang tebu sebanyak 70 ton ke perusahaan-perusahaan gula. Jadi PT Hindo Gula Jaya ini mungkin dia pertanian tebu ya, dia hanya menanam tebu, kemudian dia menyerahkan tebunya ke perusahaan-perusahaan gula. Apabila harga per ton adalah 6.500.000, ya, berapa PPN yang terutang? Nah, ini teman-teman ya, berdasarkan PMK 64 tadi, ya, PKP melakukan kegiatan penyerahan barang hasil pertanian tertentu dapat menggunakan besaran tertentu untuk memungut dan menyetor PPN. Cara hitungnya adalah PPN atas BHPT barang hasil pertanian tertentu, ya, tarifnya 1,1% dikalikan harga jual. Harga jualnya berapa? 70 ton dikalikan 6,5 juta, jadi 455 juta. PPN terutangnya kalikan 1,1%. Jadi dapat PPN yang terutang adalah 5.005.000 rupiah. Ya. Sederhana sekali teman-teman sekalian. Baik, selanjutnya. Ini contoh berikutnya, misalkan PT Kofiku, ya, perusahaan di industri pengolahan kopi, ya, pada bulan Juni 2022 misalkan ya, menyerahkan biji kopi kering ya sebanyak 546 juta, kemudian biji kopi sangrai 450 juta. PPN-nya berapa? Nilai transaksinya adalah biji kopi kering 546 juta ditambah kopi sangrai 450 juta, totalnya 996 juta. Tarif PPN-nya 1,1%, jadi PPN terutang 10.956.000 rupiah. Ya, seperti itu teman-teman sekalian. Baik, selanjutnya, ini teman-teman, ini adalah jenis-jenis barang hasil pertanian tertentu yang dikenakan pajak, ada PPN ya. Itu mulai dari tanaman perkebunan, ada kelapa sawit, kakao, kopi, kemudian di situ ada aren, jambu mete dan sebagainya gitu ya. Kemudian selanjutnya ada juga tanaman pangan. Ya, tanaman pangan ini padi, jagung, ya, kacang tanah, kacang hijau, umbi-umbian ya. Tapi di situ ada kriterianya ya, kriteria teman-teman ya. Di situ ada proses, kemudian jenis barangnya. Jadi misal untuk padi itu diproses dipotong atau dirontokkan. Nah, yang kena PPN adalah merang, sekam, bekatul atau dedak, jerami dan komposnya. Nah, jadi kalau bulir berasnya ya, bulir berasnya itu tidak kena PPN ya, tidak kena PPN. Tapi yang kena PPN adalah merang, sekam, bekatul, dedak, jerami dan komposnya. Contohnya cara bacanya seperti itu ya. Untuk jagung misalkan, untuk jagung itu yang terkena PPN adalah tongkol utuh atau tongkol cacah misalnya gitu ya. Kemudian untuk kacang hijau ya atau kacang polong, jadi kacang polong yang kena itu kacangnya gitu ya. Umbi-umbian misalkan ubi kayu, yang terkena PPN adalah gaplek, umbi rajang, gaplek dan umbi rajang. Ya, kemudian ubi jalar, ya ubi jalar, kemudian ada talas, terus umbi lainnya. Ya, kemudian berikutnya ada tanaman hias dan tanaman obat. Ya, tanaman hias itu tanaman hias potong, baik segar ataupun dibungkus. Ya, dan di sini ada tanaman obat, ada buah, daun, biji, umbi ya, yang untuk obat-obatan gitu ya, baik berbentuk segar maupun simplicia kering ya, baik segar atau sudah dijemur yang keringnya. Kemudian di hasil hutan ini yang terkena PPN adalah kayu bulat besar ya. Kemudian berikutnya ada kayu bulat kecil ya, kelapa sawit, kayu kelapa sawit atau kayu karet juga terkena. Kemudian ada hasil hutan bukan kayu ya, misalkan bambu,
rotan gitu kan, gaharu dan sebagainya. Itu daftarnya ada di lampiran PMK 4. Nanti teman-teman bisa lihat. Jadi yang dilihat yang sisi paling kanan ya, jangan kalau yang di tengah itu proses, kalau yang di paling kanan itu jenisnya. Jadi misalkan padi, padi itu diproses, dia dilihat ujungnya yang sebelah sini ya, situ ada sekam, dedak, tapi bulir berasnya nggak kena ya, karena tidak ada di daftar ini. Jadi itu teman-teman ya, itu teman-teman barang hasil pertanian yang terkena PPN dan metode penghitungan PP-nya dengan besaran tertentu. Besarnya 10% dikalikan tarif 11%, jadi tarif efektifnya 1,1% ya. Nanti ke depan begitu PPN-nya disesuaikan, tarif PPN disesuaikan menjadi 12%, tarifnya menjadi 1,2% ya, 12% dikali 10% jadi 1,2%. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman sekalian ya. Sementara itu dari saya, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.